Ini kondisi mereka ini sudah nggak bisa lagi menyelamatkan karena api makannya dari atas. Itu kacau sama bekas. Udah tadi malah. Inilah kondisi rumah yang kebakaran. Letaknya di belakang kantor Wali Kota Sawah Lebar. Jadi ini tim damkar sudah di lokasi dan ini sudah tahap pendinginan. Api sudah padam. Oke, jadi perlu dijelaskan dulu bahwa kalau saya tahu kebakaran ini memang tidak dari awal, ya kan? Kita dapat dengar dari bunyi sirine ini berlampir, kemudian kita keluar dari rumah, nengok ada cahaya api kan, gitu. Berarti kebakaran ini memang tidak jauh dari tempat kita kan? Pikirkan itu. Kami keluar, tapi api lah sudah besar. Mobil kebakaran sudah ada di sini, ya kan? Kemudian kita tanya dengan tetangga di sebelah kan, dia nengok waktu awal api itu ini dari NCB di depan. Jadi artinya kan kita kuat kemungkinan dari korsleting listrik, ya kan? Menyebar naik ke ke kabel, itulah mulai dari atas itulah depan itulah yang ini nih pemicu pertamanya. Selebihnya ya kita sama-sama saksikan kan memang tidak kebakaran gitu. Korban berapa, Pak? Kalau korban jiwa tidak ada, kalau korban harta udah jelas ya kita sama-sama tengok kan. Cuma yang saya tahu informasi dari warga tetangga bisa mengeluarkan kendaraan ya, ada mobil, ada motor, ada beberapa kursi mungkin agaknya itu yang kita tahu. Yang kecil-kecil lain mungkin kita tidak paham juga kan, karena namanya panik kan, tidak tahu. Kita jadi mau nanya juga sama pemilik rumah juga agak sungkan kan, dia kan lagi pikirannya mungkin lagi kacau. Pak, posisi rumah kebakar tadi, pemilik rumah beserta keluarganya ada di dalam? Ada, sedang ada di rumah. Yang jelas pemilik rumah ini kan ini usahanya punya usaha kan di pasar Minggu, ya kan, punya warung begitu kan. Nah ini usahanya jualan pakaian. Memang biasanya dari pagi kan sebelum maghrib dia udah pulang. Cuma yang jaga rumah ada yang ngurusnya. Kalau api dari dalam, dari luar? Tadi dijelaskan dari NCB di sini depan, karena bapak yang sebelah itu Pak Ripto itu nengok api itu baru mulai kan, dia kebetulan nengok terangan dari situ, kemudian jalan ke atas ke kabel tuh, udah masuklah mungkin ke plafon dan sebagainya kan, karena barang ini kan kayu kering udah lama, kayaknya cepat merambat. Ada kendaraan juga? Kendaraan ada di situ, cuma bisa dikeluarin. Wah, motor juga bisa keluar. Itulah yang mungkin kayaknya yang besar, yang bisa cepat ini. Kalau surat menyurat kita tidak paham, kita di dalam. Ada suara letusan, Pak? Tidak ada. Kalau saya sampai di sini tadi, tidak ada suara letusan. Informasi ini kan api ini udah besar, tapi dari pihak pemilik rumah ini katanya udah meledak dari kabel listrik di depan rumah itu. Jadi karena plafon ini dari seluruhnya dari papan profil, jadi yang sudah kering, jadi api ini cepat membesar. Sedangkan keluarga waktu itu saat itu masih makan di ruangan tengah, lagi di meja makan posisi. Ini kondisi mereka ini sudah nggak bisa lagi menyelamatkan karena api makannya dari atas. Artinya nggak mengetahui Pak ya, korban tadi Pak? Tahu, mereka tahu meledak gitu kan. Ini kan plafon dan kayunya kan dari ini nih, papan profil kering ini. Jadi apinya main dari atas plafon, jadi besar di atas. Jadi ketika besar di atas mereka udah nggak bisa apa-apa lagi. Untuk berusaha menyelamatkan diri aja. Ya.
Nah, kami di sini karena ini kami tahu persis daerah pemetaan kami, daerah padat penduduk, ya, kami kerahkan seluruh unit pemadam kebakaran di sini ya. Kita lihat sendiri kondisi di sini, unit aja susah kita masuk ke sini ya. Ya, alhamdulillah yang penting kami dapat lokalisir ini sehingga rumah kiri kanan belakang ini dapat kita selamatkan ya. Berapa unit Pak? 12 unit. 12 unit pemadam. Berapa lama dibutuhkan waktu pemadaman, Pak? Kalau pemadaman itu kita nanti itu setengah jam mungkin. Artinya begini, saya kasih paham, ketika api kami dapat kuasakan, itu kami namanya sudah tahap lokalisir. Nama lokalisir berarti sudah dapat kami kuasai. Api itu tidak akan menyebar kemana-mana. Mungkin setengah jam itu kami lakukan. Kalau kami melakukan pendinginan, ya mungkin ada 1 sampai 1,5 jam itu pendinginan. Tapi kalau pemadaman mungkin setengah jam udah kita kuasai ya. Artinya dugaan sementara korsleting, Pak ya? Kemungkinan itu, karena dari pihak keluarga bilangnya kayak gitu. Karena ada meledak dari kabel listrik paling depan itu. Enggak langsung CCTV ya? CCTV ya. CCTV meledak gitu ya. Oh, CCTV. Dari posisi CCTV ya. Nah, posisi kabel di CCTV. Jadi Posisi kabel di CCTV. iya, jadi luar biasa apinya udah nggak bisa terkendali lagi. Barang-barang apa aja yang bisa diselamatkan tadi, Tadi Pak? ada barang kas ya, barang kas, tas-tas ya, ada buku-buku BPKB yang kita selamatkan, dompet, ada berapa dompet yang kita selamatkan. Ya masalah isinya kita nggak tahu ya, yang jelas kita serahkan pihak keluarga, termasuk 1 barang kas yang kita serahkan. Untuk hambatan kita Pak, Akses saja, hambatan ini akses jalan. Anda lihat sendiri ini, yang agak curam, kita cuma bisa masuk 1 unit pas-pasan di sini, ya. Dan kemudian di sini merupakan padat penduduk. Ya masyarakat di sini kan masyarakat pada umumnya masyarakat asli, jadi berbondong-bondong juga sedikit menghambat kita dalam aktivitas dalam pemadaman ini.